selamat datang lagi di Remaha Official bersama Serino Super Remaha. Kepindahan Toprak Razgatlioglu ke MotoGP terus menjadi sorotan dunia balap motor. Menjelang debutnya di kelas utama pada musim 2026, dukungan datang dari salah satu legenda terbesar MotoGP, Giacomo Agostini. Agostini meyakini pembalap asal Turki tersebut memiliki modal kuat untuk meraih kesuksesan di MotoGP untuk musim 2026 ini dan seterusnya. Nama Toprak Razgatlioglu mencuat setelah tim satelit Yamaha Pramac Racing secara resmi mengumumkan kontrak multi tahun untuk memboyongnya dari ajang box Superbike atau WSBK mulai musim 2026. Toprak Razgatlioglu, pembalap yang 3 kali juara dunia WSBK itu, akan berduet dengan Jack Miller sekaligus menjadi bagian dari era baru Yamaha dengan mesin V4-nya di ajang MotoGP. Debut seorang Toprak Razgatlioglu di MotoGP dinilai sebagai salah satu momen yang paling dinantikan. Walaupun demikian, tantangan terbesarnya sudah menanti, terutama dalam hal adaptasi teknis. Pada musim debutnya, Toprak harus menyesuaikan diri dengan ban Michelin sebelum MotoGP kembali menggunakannya pada tahun 2027 nanti. Merek yang selama ini identik dengan World Superbike. Giacomo Agostini, peraih gelar 15 juara dunia dan legenda motor MotoGP, turut hadir dalam peluncuran Pramac Racing pekan ini. Dalam kesempatan itu, Agostini menyampaikan keyakinannya bahwa Toprak Razgatlioglu mampu bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Karena dilihat dari rekam jejaknya, Toprak telah membuktikan kualitasnya di World Superbike. Diketahui MotoGP akan sedikit lebih rumit dan sulit, tapi Toprak memiliki bakat yang luar biasa dan dia akan sukses di ajang tersebut. Perbedaan antara motor MotoGP dan Superbike memang tidak besar, namun tetap signifikan dan menentukan hasil di lintasan. Giacomo Agostini turut membandingkan situasi Toprak Razgatlioglu dengan pengalamannya sendiri saat beralih ke Yamaha di masa lalu. Bedanya, Agostini datang ke Yamaha dengan latar belakang motor Grand Prix, sementara Toprak Razgatlioglu harus beradaptasi dari World Superbike ke MotoGP, sebuah transisi yang menantang meski tidak mustahil untuk dilewati. Dan sedangkan Toprak Razgatlioglu sendiri bersikap realistis menatap musim debutnya. Toprak menilai pada musim 2026 akan menjadi tahun yang sangat berat untuk dijalani, terutama dalam fase awal adaptasi dengan motor dan karakter balap MotoGP. Namun, sebuah keyakinan yang tinggi justru datang dari sang manajer Kenan Sofuoglu. Mantan juara dunia World Superbike itu optimis bahwa Toprak Razgatlioglu mampu mencetak kejutan, bahkan menargetkan raihan podium pada musim perdananya di ajang MotoGP. Toprak Razgatlioglu akan segera memulai babak baru dalam karir balapnya dengan menjalani musim perdananya di MotoGP. Juara World Superbike 3 kali itu kini bersiap menghadapi tantangan besar bersama Pramac Yamaha setelah bertahun-tahun mendominasi ajang motor produksi. Harapan terhadap Toprak Razgatlioglu cukup beragam. Banyak pihak yang memprediksi bahwa Toprak akan menghadapi musim yang berat di musim perdananya di MotoGP, mengingat Yamaha masih berada dalam fase transisi teknis dan Toprak sendiri tengah menyiapkan diri menuju era regulasi baru MotoGP 2027. Namun, di balik proses adaptasi tersebut, Toprak Razgatlioglu mengaku mendapat dukungan penting dari salah satu figur berpengalaman di lingkungan Yamaha. Dalam sebuah wawancara, Toprak Razgatlioglu menyebut Andrea Dovizioso sebagai sosok yang sangat membantunya mempersiapkan diri menuju MotoGP. Menurut Toprak, masukan dari mantan pembalap Ducati tersebut sangat berharga, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara mental. Ia juga menjelaskan alasan mengganti nomor balapnya dari 54 menjadi 7 saat masuk ke MotoGP. Dovizioso sendiri pun sebelumnya telah mengingatkan Toprak Razgatlioglu bahwa masa adaptasi di MotoGP tidak akan singkat. Gaya balap agresif yang selama ini menjadi kekuatannya di World Superbike perlu disesuaikan dengan karakter motor prototype MotoGP.
Keberadaan Dovizioso dinilai bisa memberi keuntungan tambahan bagi Toprak Razgatlioglu, terutama karena pengalaman panjangnya menghadapi seorang Marc Marquez. Meski jarang keluar sebagai pemenang dalam duel perebutan gelar, Dovizioso memahami betul kekuatan dan kelemahan seorang legenda Marc Marquez. Pengetahuan tersebut inilah yang bisa menjadi bekal penting bagi seorang Toprak Razgatlioglu jika ingin mewujudkan ambisi besarnya di MotoGP. Toprak Razgatlioglu akan menjalani salah satu musim rookie paling dinanti dalam beberapa tahun terakhir di MotoGP. Toprak menjadi pembalap Turki pertama yang tampil di kelas utama dan langsung mendapat sorotan yang sangat besar oleh media, bahkan sebelum turun lintasan secara resmi. Yamaha menaruh kepercayaan tinggi terhadap Toprak Razgatlioglu. Pabrikan Jepang itu sebenarnya sudah mencoba memboyong Toprak ke MotoGP sejak tahun 2022 saat ia pertama kali menjajal motor prototipe Yamaha. Sebuah gelar World Superbike yang diraihnya bersama Yamaha menjadi fondasi kuat terwujudnya kerjasama di MotoGP melalui tim satelit Pramac. Meski akan memulai karir MotoGP dengan motor yang belum sepenuhnya kompetitif, Yamaha berharap Razgatlioglu dapat melakukan sesuatu yang belum pernah dicapai pembalap Superbike sebelumnya, yaitu bersaing untuk gelar juara dunia MotoGP. Pembahasan soal masa depan Toprak Razgatlioglu menguat setelah muncul spekulasi mengenai potensi hengkangnya Fabio Quartararo. Salah satu sumber menyebut bahwa Yamaha memiliki skenario ideal jika Quartararo memilih mencari tantangan baru di luar Yamaha. Jika Fabio Quartararo pergi, impian Yamaha adalah menggantinya dengan Toprak. Pintu menuju tim pabrikan bisa terbuka lebar jika Toprak Razgatlioglu menunjukkan performa menjanjikan selama musim rookie bersama Pramac. Namun, jalan Toprak Razgatlioglu tidak akan mudah. Sejumlah pihak mengingatkan bahwa adaptasi dari World Superbike ke MotoGP membutuhkan waktu. Perbedaan karakter motor, ban, hingga intensitas persaingan membuat banyak pembalap sebelumnya kesulitan tampil langsung kompetitif. Alvaro Bautista, mantan rival Toprak di World Superbike, bahkan mengingatkan bahwa periode awal karir MotoGP bisa terasa berat. Jika Toprak menunjukkan frustasi, itu dianggap hal yang wajar. Namun dia tetap dituntut untuk memperlihatkan progres yang jelas, terutama pada musim keduanya. Dengan usia yang dimiliki oleh Toprak Razgatlioglu sekarang, yakni 29 tahun, Toprak tidak memiliki waktu yang terlalu panjang untuk membuktikan diri. Musim rookie di Pramac akan menjadi fase krusial, bukan hanya untuk bertahan di MotoGP, akan tetapi juga untuk membuka jalan menuju transfer impian ke tim pabrikan Yamaha pada era regulasi baru. Oke, kita tunggu aksi Toprak ya di MotoGP, pembalap asal Turki yang baru debut di MotoGP pada musim ini. Dan selain itu kita tunggu juga debut seorang Vedaka pertama di Moto3 untuk musim ini. Ada dua debut ya, kita tunggu ya. Ada dua debut. Debut Vedaka pertama di Moto3 dan debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP. Vedaka pertama dari Indonesia, sedangkan Toprak Razgatlioglu dari Turki. Nah, sebelumnya Toprak sudah menjuarai bahkan menjadi raja di World Superbike, sudah 3 kali juara ya teman-teman ya. Tapi sedangkan Vedaka pertama yang akan debut di Moto3 musim depan merupakan pembalap Indonesia yang
menjadi runner-up ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025 dan posisi ke-10 di Junior GP. Oke, kita tunggu dua ini ya. Fedaga pertama dan Toprak Razgatlioglu. Stay terus di channel ini, oke? Yang akan terus mengupdate perkembangan Toprak Razgatlioglu dan Fedaga pertama. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serinos Pratama. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.